Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kurnia Hayati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video tentang alat laboratorium kimia. Tujuan dari kita mengenal alat-alat laboratorium kimia yaitu satu, agar kita dapat mengetahui kegunaan alat-alat laboratorium kimia beserta fungsinya. Yang kedua, agar kita dapat menggunakan alat-alat laboratorium kimia dengan baik. Berikut alat-alat laboratorium kimia beserta fungsinya. Yang pertama yaitu Erlenmeyer. Erlenmeyer ini atau disebut juga dengan labu Erlenmeyer berfungsi untuk menampung dan mencampur larutan atau cairan yang biasanya digunakan dalam proses titrasi. Titrasi ini digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan. Apabila konsentrasi suatu larutan tidak diketahui, maka dapat ditentukan konsentrasi larutannya. Yang kedua yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi ini berfungsi atau kegunaannya satu, untuk mereaksikan cairan kimia dalam laboratorium. Yang kedua, untuk mereaksikan atau melakukan reaksi kimia dalam skala kecil atau dalam jumlah yang kecil. Dan yang ketiga yaitu tempat pengembang biakan mikroba dalam media kecil. Saat memasukkan cairan ke dalam tabung reaksi, biasanya digunakan yaitu pipet tetes. Pipet setelah memasukkan cairan ke dalam tabung reaksi, itu biasanya digunakan dengan menggunakan spiritus. Tabung reaksi ini juga terbagi dua, yaitu satu dengan menggunakan tutup, dan yang kedua tidak menggunakan tutup. Pada tabung reaksi ini, kita akan sering jumpa dengan peraga sikat tabung. Peraga sikat tabung ini digunakan untuk membersihkan dan menyikat tabung reaksi. Yang ketiga yaitu propipet. Propipet ini berfungsi untuk mengambil larutan pekat. Propipet ini terbuat dari karet yang digunakan untuk memompa larutan agar dapat keluar dan masuk ke dalam pipet volume. Propipet ini terbagi atas 3 katup, yaitu katup A atau katup action. Katup action ini berfungsi untuk mengeluarkan udara dari gelembung. Dan yang kedua yaitu katup S atau suction, yang merupakan katup yang jika ditekan maka cairan yang di ujung pipet akan tersedot ke atas. Dan yang ketiga yaitu katup E atau exhaust, yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur atau volumenya. Yang keempat yaitu gelas kimia. Gelas kimia ini adalah wadah silinder yang digunakan untuk menyimpan, mencampur, dan memanaskan cairan kimia. Gelas kimia ini sebagian terbuat dari kaca, tetapi yang non-korosif. Biasanya terbuat dari logam, plastik yang anti panas. Dan yang ketujuh yaitu pembakar spiritus. Pembakar spiritus ini digunakan untuk membakar ataupun untuk memanaskan larutan, dan dapat juga digunakan untuk merealisasikan suatu larutan. Pada spiritus ini untuk mematikan apinya jangan ditiup.
dan untuk mematikannya itu cukup dengan menutup spiritus itu dengan tutup spiritus, maka apinya akan padam. Berikutnya yaitu pipet tetes. Pipet tetes ini biasanya digunakan di dalam laboratorium kimia dan biologi. Pipet tetes ini digunakan untuk memindahkan satu alat ke alat yang lain atau dari suatu wadah ke wadah yang lain dengan jarak yang tertentu. Berikutnya adalah corong. Corong ini digunakan untuk memasukkan larutan atau memindahkan larutan ke dalam suatu wadah. Berikut yaitu gelas ukur. Gelas ukur ini adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Pada alat gelas ukur ini memiliki bentuk silinder yang setiap garisnya itu menandakan atau mewakili jumlah cairan yang digunakan. Berikutnya adalah pipet ukur. Pipet ukur ini fungsinya hampir sama dengan pipet tetes, yaitu untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lainnya dengan menggunakan dengan takaran volume. Yang berikutnya yaitu pipet volume. Pipet volume ini berfungsi untuk memindahkan cairan-cairan yang dalam pengujian dengan jumlah atau takaran dalam skala yang kecil. Berikut yaitu corong pemisah. Corong pemisah ini merupakan peralatan ekstraksi cair-cair untuk memisahkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu campuran. Berikutnya yaitu kaca arloji. Kaca arloji ini biasanya digunakan untuk penutup gelas kimia saat tengah melakukan pemanasan sampel atau penguapan. Dan berikutnya yaitu cawan porselen. Cawan porselen ini digunakan untuk mereaksikan bahan kimia pada suhu tinggi. Berikutnya yaitu buret. Buret ini biasanya digunakan untuk mengukur volume dalam cairan atau gas. Dan yang berikutnya corong Baxner. Corong Baxner ini biasanya digunakan dalam merupakan sebuah peralatan laboratorium yang digunakan untuk penyaringan vakum. Berikutnya yaitu plat tetes. Plat tetes ini digunakan untuk menguji keasaman atau mereaksikan suatu larutan. Dan yang berikutnya mortir stemper. Mortir stemper ini merupakan lumpang dan alu yang biasanya berfungsi untuk menghaluskan atau menumbuk suatu zat atau obat-obatan. Berikutnya batang pengaduk. Batang pengaduk berfungsi untuk mendekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Berikutnya yaitu cawan Petri. Cawan Petri ini biasanya digunakan sebagai alat pengembang biakan di dalam laboratorium. Yang kedua yaitu termometer yang berfungsi untuk sebagai alat pengukur suhu, temperatur suhu, dan alat untuk perubahan suhu. Berikutnya yaitu lemari asam. Lemari asam ini berfungsi untuk ventilasi lokal yang didesain untuk mengurangi paparan dari gas berbahaya seperti uap beracun maupun debu. Yang kedua yaitu fungsi dari lemari dingin berfungsi untuk
menyimpan alat-alat laboratorium seperti plasma darah, vaksin, ataupun obat-obat farmasi lainnya. Berikut penggunaan alat timbangan analitik. Yang pertama, 1. Letakkan piring di atas timbangan. Yang kedua, tekan tombol tar agar bobot piring 0. 3. Buka salah satu kaca pada timbangan. 4. Letakkan bahan kimia yang akan diukur bobotnya di atas piring tersebut. Yang kelima, gunakan alat bantu untuk meletakkan dengan tangan. Debu yang ada pada tangan akan mempengaruhi berat bahan tersebut. Yang keenam, tekan tombol yang ada pada timbangan dan ungu angka yang tertera hingga 4 digit di belakang koma. 7. Bersihkan timbangan dengan sikat pembersih agar sisa bahan kimia tidak tertinggal yang akan mempengaruhi keakuratannya saat melakukan timbangan berikut. Baiklah, itulah alat-alat serta kegunaan alat-alat di dalam laboratorium. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.